Halo, jumpa lagi dengan saya di Aditya Wardana Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas tentang regresi linier. Ya, outline pada materi hari ini ya, itu tentang fundamental regresi. Kemudian ada simple linear regression atau regresi linier. Ya, sebelum masuk, ya apa sih regresi itu? Regresi analis ya. Ya, regresi analis itu merupakan metode statistik ya tentunya. Ya, untuk memodelkan hubungan antara variabel dependent atau targetnya dan independen atau prediktor dengan satu atau lebih variabel independen. Kemudian untuk apa analisis regresi digunakan? Ya, tentunya dia untuk memprediksi sesuatu ya, digunakan untuk prediksi. Nah, kemudian apa sih itu regresi fundamental ya? Regresi merupakan supervised learning yang membantu dalam menemukan korelasi antara variabel dan memungkinkan kita untuk memprediksi output yang berkelanjutan. Ya, output yang berkelanjutan variabel yang berdasarkan satu atau lebih variabel prediktor. Kemudian teknik yang mencari hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Ya, dia itu memprediksi sesuatu variabel dependen dari data yang dimiliki, yaitu variabel independen. Apa sih variabel dependen itu? Ya, variabel dependen merupakan, misalnya kalian penasaran dengan sesuatu, ya kalian pengen beli rumah, ya kalian ingin tahu harga rumah tersebut dari luas tanah, yang tentunya luas tanah itu sudah memiliki luas tanah sekitar 120 ke 80 meter. Tapi harga rumahnya kalian tidak tahu. Ya, kalian pengen tahu harga rumah tersebut. Ya. Nah, harga rumah tersebut yang tidak kalian ketahui merupakan variabel dependen karena kita tidak mengetahui harga rumah tersebut kan. Sedangkan luas tanah merupakan variabel independen. Kenapa? Karena luas tanahnya jelas ada ukuran atau bilangannya. Ya, contoh lainnya, kalian memprediksi berat badan dari kalori yang dikonsumsi tiap hari. Berat badan merupakan variabel dependen, sedangkan kalori merupakan variabel independen. Kenapa? Ya, karena kalian tahu tiap harinya harus mengkonsumsi berapa kalori. Misalnya, tiap hari kalian konsumsi kalori sekitar 2500 kalori. Nah, agar berat badannya naik atau turun. Ya, kita tidak tahu tuh dia akan naik atau turun ya. Nah, itu namanya variabel dependen kalau kita tidak ketahui ya. Karena kita sudah tahu berarti itu variabel independen, yaitu kalorinya. Kemudian ada jenis-jenis regresi. Ya, yang pertama adalah regresi linear sederhana atau simple regression. Kemudian ada multilinear, ya, regresi multilinear atau multiple regression. Kemudian ada regresi polinomial. Ya, kalau kita berbicara dengan regresi linear sederhana itu berarti gambarnya seperti ini. Ya, regresi linear sederhana ini ada sumbu y, ada sumbu x, ada garis lurus. Nah, atau bisa seperti ini juga. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara dengan regresi polinomial, ya dia ada sumbunya, ya dia berupa garis lengkung, ya atau bisa seperti ini, ya seperti ini, ya ataupun mungkin seperti ini, ya itu regresi polinomial. Kemudian ada support vector regression. Ya, kemudian ada decision tree regression. Ya, kemudian ada namanya random forest regression. Ya,
Kalau kita berbicara tentang sumbu Y dan sumbu X, misalnya kalau ada sumbu Y 1 ditambah Y2 ya ditambah Y3 ya, terus ditambah YN ya, kemudian yang dicari variabel independennya X1 tambah X2 ya, ya Xn. Nah, ini berarti kita berbicara tentang jenis-jenis regresi multivariat. Nah, di mana apabila ada banyak Y sampai YN sama dengan ya X1 sampai Xn, itu berarti kita berbicara dengan canonical correlation. Ya, seperti kita ketahui ini, misalnya kalau ada variabel dependennya Y1 ya, kemudian ada X1, X2 sampai Xn, itu berarti multiple regression analysis ya. Di sini kalian harus tahu ya, di luar sana banyak sekali jenis-jenis regresi ya, tapi yang kita bahas hanya sebagian saja di sini ya. Itu jadi kalian harus tahu banyak bidang ilmu statistik yang membahas tentang regresi ya. Kalau kalian ingin jelasnya, kalian bisa baca-baca di bukunya yang karangan oleh Hare J. Black dan kawan-kawannya ya. Kalian bisa download ya, kalian searching aja di Google ya, regresi linear sederhana ya. Regresi linear sederhana adalah mencari hubungan antara satu variabel dependen ya, variabel Y, dengan satu variabel independen yaitu X. Ya, di sini merupakan formula statistik dari regresi linear sederhana. Ya, sini jangan khawatir ya dengan rumusnya yang kelihatan menyeramkan ya. Ya, di sini sudah kita ketahui ya untuk variabelnya. Ya, di sini ada variabel dependent ya, sudah kita ketahui yaitu variabel Y. Kemudian ada variabel X, itu variabel independennya ya. Kemudian ada namanya beta 0 ya. Apa sih beta 0 itu ya? Beta 0 adalah koefisien atau intercept dalam bahasa statistiknya ya. Jadi beta 0 adalah koefisien yang bisa menentukan nilai Y jika X sama dengan 0. Nah, jadi jika variabel independennya 0, maka penentu nilai Y adalah beta 0 ini. Ya, maka penentu nilai Y adalah beta 0 ini ya. Anggap aja kita ada contoh berat badan misalnya. Berat badan seseorang yaitu BB-nya 50 kilo. Ya, berarti Y-nya adalah 50 ya. Ternyata orang ini ya, dia tidak makan beberapa hari ya, maka asupan kalorinya adalah 0 ya. Kita sini adalah 0, X-nya adalah 0, yaitu dia kalori, asupan kalori ya. Maka di sini adalah untuk mencarinya adalah beta 0-nya ya, beta 1 X tambah ya, nggak usah ini dulu ya. Jadi Y1-nya adalah 50 ya. Kemudian kalorinya itu adalah 0
berapapun nilainya, apabila dikalikan dengan 0, maka dia hasilnya adalah 0. Maka beta 1 tidak perlu diperhatikan, ya. Kemudian 0 ini agar bisa menjadi 50, ya, maka dia butuh beta 0. Maka di sini itulah fungsinya beta 0. Kemudian apa itu nilai beta 1? Ya, kita ambil contoh di sini, ya, misalnya kita mempunyai berat badan, ya, sebesar 85 kilo dengan asupan kalorinya adalah 2500 kalori. Ya. Nah, di sini untuk bisa menjadi kilo, ya, ini beda ya. Ini kilo, ini kalori. Agar 2500 ini bisa menjadi kilo, maka dia dikalikan dengan beta 1. Maka beta 1 ini adalah fungsi dari konverternya, ya, untuk menjadikan kalori ke kilonya, seperti itu. Nah, saya harap sampai sini sudah paham, ya. Ya, kemudian apa itu dengan ya, error. Ya, jadi error di sini kita katakanlah, ya, misalnya kita memiliki berat badannya sekitar 85 kilo, ya, 85 kilo. Kemudian, ya, model regresi kita, ya, prediksi kita itu 75 kilo. Ya, jadi ada selisih di sini, ya. Jadi model regresi kita melenceng, ya. Selisih antara keduanya ini, ya, itu 10 kilo. 10 kilo ini yang disebut namanya dengan error. Ya, kalau dalam bahasa statistik atau kita nanti menggunakan R atau Python, ya, disebut dengan istilah namanya residual. Ya, jadi saya harapkan di sini kalian sudah paham dengan rumus statistik ini, ya. Sangat mudah sekali, ya, asal kita ketahuin apa fungsi-fungsinya dari rumus ini. Ya, ini untuk mencari errornya adalah rumusnya Y data asli dengan Y topi, yaitu data prediksinya. Ya, jadi ini rumusnya untuk error. Kemudian di sini kita ada konsep regresi sederhananya. Ya, kita katakanlah kita memiliki, ya, gaji pegawai, ya. Di sini kita bisa melihat dari gaji pegawai tersebut dengan lama bekerjanya, ya. Ya, di sini kita memiliki data yaitu X, ya, XXX, ya. Ini merupakan data sesungguhnya, ya, yang kita miliki, ya. Kemudian garis merah ini, ya, merupakan garis regresi yang kita miliki, ya.
Anggap saja kalau X ini kita tarik ke bawah, ya. Dia lama bekerjanya sekitar 2 tahun katakanlah, ya. Kemudian kita tarik di sini, ya. Lamanya bekerja dia 2 tahun dengan memiliki gaji sekitar anggap 2 juta, ya. Kemudian di sini, ya, dia bekerja selama katakanlah 3 tahun, ya, dengan gajinya sekitar 4 juta dalam sebulan. Nah, di sini bagaimana sih kita bisa ketahuin bahwa model regresi kita sudah benar atau tidak? Ya, jadi inti dari regresi linear itu kita membentuk garis lurus ini, ya, dengan data yang kita punya. Kalau kita membentuk garis lurus ini, kalau kita dengan data yang ada, maka kita kalau kita anggap garis lurus garisnya, ya, berarti kita untuk melewati ini berarti tidak seperti garis lurus, ya. Kalau kita berdasarkan data yang ada, ya. Nah, dari sini gimana sih caranya untuk mengetahui bahwa model regresi kita itu sudah benar atau tidak? Nah, dari sini, dari garis lurus ini kita tarik lurus, kemudian kita ketahui bahwa garis lurus ini ternyata dia tidak melewati dari data aslinya, ya. Dari sini kalau kita tarik, ya, kita zoom, ya, sini garis lurus ini ternyata, ya, dia itu tidak sesuai dengan garis data aslinya, ya. Maka data aslinya ini kita sebut dengan Y, ya. Kemudian garis lurus ini yang tidak sesuai, ya, atau melenceng, itu kita sebut dengan Y topi. Kalau kita tarik garis lurus ini, ya, dia, ya, merupakan Y topi. Di sini kita tarik garis lurus, ya, dia Y1, ya. Ya, jadi bagaimana caranya supaya model kita, garis lurus yang kita buat itu tidak melenceng jauh dari data asli kita, ya. Itulah tantangan dari regresi linear. Dalam balik layar atau dalam implementasi R atau Python, ya, dia akan membentuk sekian banyak garis, ya. Jadi bisa garisnya seperti ini, ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, seperti ini, dan bisa seperti ini ataupun seperti ini, ya. Jadi dari sekian banyak garis itu, maka mereka mencari garis yang bisa meminimumkan jarak antara garis regresinya dengan semua titik-titik asli data aslinya, ya. Dalam perhitungan kita mencoba meminimalisir jarak antara data asli, ya, data asli dengan data prediksinya, ya, dikurangkan, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Ya, dari semua garis ini yang paling minimum dia adalah model regresinya yang kita pilih, ya. Jadi logikanya adalah kita membuat sekian banyak garis, ya, sekian banyak garis, kemudian dari garis itu, dari masing-masing garis itu kita hitung nilai mean square errornya, ya, mean square errornya.
Ya, jadi semua garis ini yang paling kecil errornya merupakan model terbaik ya, sehingga nanti kita mendapatkan beta 0 yang terbaik dan beta 1 yang terbaik. Ya, itu adalah model regresi yang kita dapatkan.